kita akan ngobrol dengan seorang narasumber tadi dulu. Langsung kita observasi. Yuk, kita... Pak Yohanes apa kabar? Pak Yohanes katanya sarafnya kejepit, tapi jalannya gagah amat kayak tadi. Duduknya juga, aduh, langsung duduk gitu. Kita ngeliat yang saraf kejepit kan naik nggak bisa, pas saya mau duduk juga, cari posisi, susah banget begitu kan. Tapi pernah ya Pak ya? Pernah, sakit sekali Bu. Cerita Pak kayak gimana Pak? Waktu itu satu saraf kejepit itu dari belakang sini, terus sakitnya sampai ke bawah. Seperti ketarik gitu, sakit sekali, luar biasa. Ini dalam keadaan apa Pak? Dia sakit? Apa sakit terus-terusan atau Bapak kalau bergerak sakit atau bagaimana? Terus-terusan. Kita berdiri pun ada yang ketarik di belakang kita sampai ke, dari paha seperti tadi itu digambar, sampai ke tumit. Betul-betul. Iya, apalagi kalau bergerak lebih sakit lagi. Itu berapa lama Pak sakit seperti itu Bapak? Berbulan-bulan Bu. Karena apa sih Pak Bapak? Ternyata itu saya salah postur selama dalam waktu lama ya. Nyetir, mengemudi, kemudian angkat barang berat. Nggak tahu orang awam itu kita main sembarangan angkat dan ternyata itu fatal. Jadi saraf kejepit. Tapi menarik nih saudara. Jadi informasi yang disampaikan oleh Pak Yohanes tadi bahwa memang mengenai saraf terjepit itu mungkin saudara belum terbayang seperti apa. Kan berhubungannya sama apa sih? Tulang belakang. Betul. Tulang belakangnya tuh kenapa sih sebenarnya saudara? Kita observasi yuk. Tulang belakang yang normal, yang sebelah ini adalah yang tidak normal. Kenapa sih dari yang bentuk C terbalik ini kemudian menjadi lurus? Jadi kalau ada barang yang mau kita angkat, orang kadang-kadang ngangkat langsung begini. Ya, lihat kalau kita mengangkat begini maka darah belakang ini akan menjadi tertekuk, menjadi beban. Yang baik adalah kita harus jongkok kemudian kita angkat, terutama barang-barang yang berat. Kemudian juga kalau duduk, nih kadang-kadang nih WFH nih ya sekarang lebih banyak kerja di rumah. Kita lihat di dalam segmen itu ada bantalan yang kita sebut sebagai bantalan tulang belakang. Kemudian yang kuning ini adalah daerah saraf ya. Jadi kalau tadi yang bentuknya C terbalik kemudian jadi lurus maka akan ada tekanan pada tulang belakang ini. Tekanan ini akan terus menyebar kemudian menyebabkan saraf ini menjadi terjepit. Nah, dampak dari saraf yang terjepit ini akan tidak hanya di sini saja, tidak hanya di nyeri di belakang ini, tapi akan juga menjalar. Ini kita lihat kan gambarannya, ya. Jadi saraf yang terjepit ini kemudian dia akan menyebabkan nyeri yang menjalar. Ya, nyeri menjalar ini tidak hanya di tulang belakang, tapi juga bisa terus sampai ke daerah kaki. Kalau terus dibiarkan atau tidak segera diatasi, ini bisa menyebabkan kelumpuhan. Jangan dianggap remeh, jangan dianggap enteng masalah saraf terjepit tadi. Artinya bisa terjadi karena waktu yang cukup lama. Dari posisi mengangkat yang salah, posisi duduk yang salah, kemudian dibiarkan dalam waktu yang cukup lama akan berdampak. Ini kita lihat nih, organ-organ lain juga akan terpengaruh di sini ya. Buang air besar kita terganggu, buang air kecil kita terganggu, kemudian juga organ seksual kita terganggu. Jadi dampaknya memang cukup luas hanya karena masalah tadi posisi yang tidak tepat dan kemudian ada masalah pada saraf kita. Apa sih yang Bapak kerjakan? Kok sekarang udah bagus nih Pak seperti ini gitu? Tadinya pertamanya saya pasti ke dokter dong Pak. Ya dong Pak. Sakit kayak begitu pasti ya Pak. Ronsen, dari ronsen itu baru kelihatan ada saraf kejepit yang seperti tadi digambar. Nah kalau itu tadi satu, kalau saya dua. Yang banyak amat Pak, satu aja sakit. Iya justru. L1 kalau nggak salah dan L3. Pak udah ke dokter? Udah. Terapi-terapi macam-macam dong Pak. Berhasil nggak Pak? Kurang membantu. Bapak rutin nggak tapi? Nggak bisa rutin juga Bu, karena itu dia kuncinya. Ya, karena ya kita kesibukan kerja, terus ya ngantri, tempatnya juga jauh, susah. Nah sekarang bisa bagus kayak gini, Bapak dapat bantuan apa lagi? Jadi ada suatu alat itu portable sekali dan di rumah ya kapan aja saya ada waktu. Saudara pasti pengen tahu kan, alat apa sih nih kok kayaknya ajaib banget, terus manfaatnya juga banyak sekali berhubungan sama saraf kejepit gitu ya. Kita akan tanyakan lebih jauh, kita observasi lebih jauh. Jadi saya memperkenalkan satu alat yang sangat portable, yaitu the Turkey Lumbar Traction Device. Tujuannya utamanya adalah membantu mencegah dan mengatasi saraf kejepit. Seperti tadi Pak Yohanes cerita bahwa kalau mau efektif, harusnya apa? Continuous terus-menerus. Makanya kita memberikan solusi, yaitu the Q Lumbar Traction Device ini. Sehingga ini sangat portable, jadi bisa lakukan di rumah, kantor, di bawah, ya kan? Jadi kapanpun bisa kita lakukan. Kapan aja, di mana aja gitu kan? Sehingga nggak ada alasan lagi gitu.